tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Sang Raja Damai Sejahtera, sore ini kami hadir untuk merayakan hari kelahiran Sang Raja Damai Sejahtera. Saat ini kami berkumpul ingin menyambut kembali Sang Damai Sejahtera dengan memantulkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus di setiap pribadi, di setiap sanubari yang sedang berkumpul dalam ibadah malam Natal ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan kiranya kami boleh dikuatkan dan kami boleh pulang untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Setiap tahun kita bersama-sama berkumpul untuk menyambut malam Natal. Setiap malam Natal tiba, hati kita dengan penuh kerinduan bergejolak, bergelora merindukan. Kiranya Sang Damai Sejahtera itu sungguh-sungguh lahir, sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh hidup, dan sungguh-sungguh berkarya di setiap pribadi kita, di setiap keluarga, di setiap kehidupan, dan di setiap kehidupan bergereja. Setiap kali kita berkumpul dalam malam Natal, dengan sungguh-sungguh kita bercerita kepada Tuhan. Tuhan, betapa gelapnya dunia ini. Tuhan, betapa sengsaranya manusia hidup di tengah-tengah bumi yang semakin hari semakin tua. Tuhan, betapa kehidupan penuh dengan kekerasan, kemiskinan, kenestapaan, ketidakadilan, dan kehidupan yang sungguh memilukan. Jadikan kami, jadikan aku, bagaikan terang seperti lilin yang menyala di malam Natal itu. Namun apa yang terjadi? Kebaktian malam Natal berakhir. Kebaktian dan perayaan Natal pun berakhir.
kehidupan tetap gelap. Bahkan kehidupan kita seolah-olah terbelenggu dan tidak berdaya. Apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita sungguh-sungguh ingin capai ternyata sirna. Dan tidak kita peroleh apa yang kita perjuangkan. Di mana letak persoalannya? Hari ini banyak orang yang siap menyambut sang damai sejahtera. Hari ini banyak orang yang rela berkorban untuk memantulkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Namun hari ini juga banyak yang gagal karena mereka merasa dan berpandangan ketika sang damai sejahtera ada dalam kehidupanku, ketika Tuhan berkarya hingga aku dapat memantulkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan satu kekuatan berkat yang istimewa. Aku selalu diberikan tubuh yang sehat. Aku selalu diberikan kelancaran. Dan situasi, kondisi, keadaanku dirubah oleh Tuhan. Yang tadinya sulit, yang tadinya sungguh-sungguh bergelok-golak, sekarang lapang dan lurus. Malam Natal ditunggu-tunggu, ternyata Tuhan tidak merubah situasi, kondisi, dan keadaan. Itukah yang kita harapkan malam ini? Tentu tidak. Jikalau benar sang damai sejahtera kita harapkan dan kita ingin sanggup, jikalau benar kita ingin sungguh-sungguh menyantulkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari, maka ingatlah kisah Natal yang pertama, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah padang untuk menjumpai para gembala. Situasinya sama, kondisinya tetap tidak berubah, keadaannya tetap, mereka merupakan masyarakat yang tersisih. Pekerjaan mereka tidak berubah drastis, tetapi yang berubah adalah mereka siap menyambut sang damai sejahtera. Mereka siap memantulkan kemuliaan Tuhan tanpa situasi, kondisi, dan keadaan itu harus berubah. Pesan malam Natal malam ini mengingatkan dan merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Hari ini kita bisa menyambut sang damai sejahtera dengan memantulkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, jikalau kita sungguh-sungguh dengan antusias mengharapkan sang damai sejahtera itu membaharui diri kita masing-masing, agar kita dimampukan siap dan mau rela dan ikhlas menghadapi tantangan apapun bersama Dia. Apakah malam ini kita siap untuk menyambut sang damai sejahtera dan memantulkan kemuliaannya dalam kehidupan kita? Allah sudah lahir di dunia ini. Kalau saudara siap, siapkah saudara malam ini? Tidak berhenti hanya pada penyesalan atas segala kekeliruan, kelemahan, kegagalan, dan ketidakberdayaanmu hari ini. Namun engkau yakin sang damai sejahtera itu akan memampukan engkau keluar dari takut dan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Bukan berhenti menyesali kekeliruan. Bukan berhenti hanya mengatakan, Tuhan, saya menyesal. Tetapi marilah malam ini kita menyambut sang damai sejahtera dengan memantulkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Dan doa semangat kita adalah, Tuhan, biarlah aku menghasilkan buah-buah pertobatan
sekecil apapun. Aku mau berjuang untuk melepaskan diri dari kebiasaan kehidupan yang salah. Benarkah malam ini kita akan menyambut Sang Damai Sejahtera dengan memantulkan kemuliaan dalam kehidupan kita? Ya, kalau malam ini kita siap untuk merasakan dan mau sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan dengan cara Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan berjumpa dengan situasi kondisi keadaan kita. Kita menyambut setiap tantangan, tidak dengan berkeluh kesah bersungut-sungut. Tidak lagi berkata, Tuhan angkat semua persoalan ini. Namun marilah kita dengan semangat yang baru berkata, Tuhan, berikanlah hikmat, celikan mataku, sehingga aku dapat mengerti. Engkau tetap berkarya dalam situasi, kondisi, keadaanku yang sesulit apapun. Para gembala ketika matanya dicelikan dan mereka siap untuk menghadapi apapun, setelah berjumpa dengan bayi Yesus, dia pulang dengan sukacita, bukan karena pekerjaannya baru, bukan karena kondisi dan keadaannya baru, tetapi di tengah-tengah himpitan kehidupan yang paling berat, mereka dimampukan melihat Tuhan, melihat Allah yang sedang berkarya, dan mereka mau belajar cara Tuhan dalam menghadapi hidup itu. Indahlah hidup itu sekalipun di padang belantara, indahlah hidup itu sekalipun pekerjaan mereka berat dan penuh bahaya. Dan akhirnya, sanggupkah kita malam ini menyambut Sang Damai Sejahtera dengan memantulkan kemuliaan dalam kehidupan? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tidak ada damai sejahtera tanpa tulus hati, dan tidak ada damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan dinyatakan tanpa ketaatan. Marilah saudaraku, kita akan menjadikan malam Natal tahun ini sangat berarti. Kita tidak lagi berharap situasi, kondisi, dan keadaan kita berubah menurut cara kita. Kita tidak lagi akan mengeluh dan bersungut-sungut dan gentar menghadapi situasi apapun. Kita tidak akan takut. Tetapi kita yakin Sang Damai Sejahtera Yesus itu sudah lahir di setiap hati kehidupan kita. Terang itu sudah datang dan terang hidup itu ada dalam kehidupan kita. Maka pulanglah, apapun situasi kondisi keadaanmu, seperti apapun kesehatanmu, seperti apapun masalahmu, seberat apapun kehidupanmu, Dia akan menjadikan engkau menjadi lilin-lilin yang akan menerangi dan menjadi berkat di dalam keluarga. Engkau akan dimampukan melihat terang Kristus hadir dalam hidupmu dan menjadi berkat bagi bangsa, bagi Indonesia yang sedang terpuruk hari ini. Selamat menyambut Natal. Amin.